Sebenarnya, kita bisa memasukkan edge second layer dengan jumlah gerakan yang relatif pendek. Misalnya, di sini first layer kita udah selesai dan kita mau masukkan edge merah kuning ini. Kita bisa lakukan dari posisi seperti ini dan edge-nya ada di sini. Kita lakukan R, U aksen, R aksen. Atau misalnya edge putih oranye ini dari posisi sini dan edge-nya di sini. Kita bisa lakukan L aksen, U, L. Tetapi jika kita perhatikan baik-baik, corner kita akan terdorong keluar. Jadi tadi kita memasukkan edge di sini dan cornernya berubah, yang tadinya benar jadi salah. Dan kita memasukkan edge di sini. Lihat cornernya juga jadi salah di sini. Nah, oleh karena itu, kita akan menggunakan suatu teknik yang namanya keyhole. Dimana teknik ini akan memanfaatkan algoritma pendek ini dengan mengurangi efek samping yang merusak corner ini. Langkah awal dari teknik ini adalah pertama menyelesaikan first layer atau lapis bawah kecuali satu corner. Jadi kita bisa lihat di sini lapis bawah kita udah jadi kecuali satu corner ini. Jadi kelihatannya kayak bolong gitu. Nah, bagian bolong ini disebut keyhole. Kita akan menggeser lapis bawah kita untuk menyesuaikan keyhole ini ke posisi-posisi second layer yang akan kita selesaikan. Misalnya kita ingin memasukkan edge ini, putih oranye, edge yang ini, dia akan masuk ke sini. Jadi kita akan posisikan keyhole kita ke sini, seperti ini. Lalu karena edge kita akan masuk ke kiri, seperti itu, jadi kita lakukan L aksen, U, L. Lalu kembalikan keyhole kita. Nah, edge akan masuk. Boleh sedikit dicatat cara melihat edge kita sekarang ini agak lain dengan cara menyelesaikan second layer sebelumnya. Oke, akan saya ulang di sini. Bisa kita lihat jika sebelumnya kita akan memposisikannya ke sini, edge-nya warnanya sama di samping. Kali ini kita akan memposisikannya seperti ini. Jadi yang sama itu warna di atas ini sama depannya. Lalu dari sini kita tentuin dia akan masuk ke kiri atau ke kanan lewat warna di sampingnya. Jadi karena warna putih sini dan center putihnya ada di kiri, jadi kita akan masukkannya ke kiri. Makanya kita posisikan keyhole kita di sini seperti itu. Lalu lakukan L aksen, U, L. Lalu kembalikan keyhole kita. Oke. Kemudian kita cari lagi edge lainnya. Misalnya aja edge ini, kuning merah ini, dia perlu masuk ke sini. Yang sebenarnya adalah slot keyhole kita. Nah, kalau kita dapat kasus ini, lewati aja, karena keyhole kita ini bakal dipakai berulang-ulang. Jadi sebisa mungkin kita akan menyelesaikan edge yang memasuki slot keyhole kita terakhir. Jadi cari edge lainnya. Misalnya edge yang ini merah putih. Pertama kita posisikan dulu karena atasnya putih, jadi depannya harus putih juga. Ini. Kemudian posisikan keyhole-nya karena dia akan masuk ke kiri. Warna merahnya ada di kiri. Jadi keyhole-nya taruh sini di kiri. Terus lakukan L aksen, U, L. Terus kembalikan keyhole kita. Saya masukkan. Terakhir slot ketiga maksudnya sih, belum terakhir banget.
Misalnya ini kebetulan edge-nya udah masuk tapi posisinya kebalik, jadi kita bisa posisikan keyhole kita seperti ini. Misalnya saya taruh di kiri ya, jadi kita keluarkan dengan L aksen U L, terus kembalikan nggak usah kembaliin keyhole-nya dulu. Cari edge-nya lagi yang tadi kita keluarin, ada di sini seperti ini kan. Posisikan, jadi karena ini atasnya oranye, center depan kita itu oranye, terus kita lihat dia perlu ke kiri atau kanan. Kuningnya ada di kanan, jadi kita perlu masukkan ke kanan. Dilakukan R U aksen R aksen, udah begini baru kembaliin keyhole kita. Nah, jadi kita udah nyelesain lapis kedua kecuali satu slot ini dengan teknik keyhole dan algoritma yang lebih pendek. Oke, untuk menyelesaikan slot terakhir kita ini, ya kita lakukan seperti di beginners method. Jadi masukkan cornernya dulu, misalnya ini karena ngadap ke atas, jadi R U R aksen U aksen R U R aksen U aksen, dan ketiga kali R U R aksen U aksen. Terus edge yang perlu dimasukkan itu ini. Oke, kita akan memasukkannya dengan cara di beginners method ya. Jadi posisikan dengan warna sama ini, terus lihat dia perlu ke kiri, lakukan U aksen L aksen U L F aksen L F L aksen. Oke, jadi cara yang beginners method itu kita hanya perlu ulang sekali di slot terakhir. Nah, dengan ini kita bisa menghemat penggunaan algoritma langkah 3 kita yang panjang untuk 3 edge, menggantinya dengan 2 algoritma yang jauh lebih pendek dan lebih cepat ya. Jadi R U aksen R aksen sama L aksen U L itu harusnya bisa lebih cepat daripada algoritma kita yang sebelumnya. Jika ingin sedikit lebih cepat dengan beginners method tanpa mempelajari konsep yang jauh lebih ribet, keyhole bisa menjadi jalan tengah. Sebagai tambahan, keyhole ini juga bisa dibalik. Kita bisa menyelesaikan 3 edge terlebih dahulu dengan algoritma pendek kita. Jadi contoh, di sini kita baru menyelesaikan crossnya. Terus kita akan menyelesaikan lapis kedua. Jadi edge yang ini putih oranye kita masukkan dulu, dia akan masuk ke kiri. Terus edge yang ini merah putih dari sini dia perlu masuk ke kanan di R U aksen R aksen. Dan terakhir edge yang ini kuning merah, dari sini dia perlu masuk ke kanan jadi R U aksen R aksen. Dan untuk yang terakhir ini kita tidak perlu menyelesaikannya karena ini akan menjadi keyhole kita. Kemudian cari corner yang perlu masuk ke lapis bawah. Misalnya corner ini merah, biru, putih. Karena dia ada warna biru jadi dia perlu masuk ke bawah sih. Tolong dicatat, tadi ada corner ini biru, kuning, oranye yang sengaja dilewatin karena corner ini perlu masuk ke keyhole kita yang seharusnya kita selesaikan terakhir. Nah, jadi dilewatin dan kita akan menyelesaikan ini dulu, biru, putih, merah. Posisikan supaya posisi yang ini, corner yang ini itu diapit oleh cross edge yang benar untuk corner yang akan kita masukkan. Misalnya biru, merah, putih ini jadi perlu masuk ke sini karena cross edge-nya ini merah putih sama kayak ini merah putih. Setelah memposisikan dengan benar seperti ini, kita akan memasukkannya dengan cara yang sama di beginners method untuk memasukkan corner ke first layer. Jadi karena ini menghadap ke atas warna birunya, kita lakukan R U R aksen 3 kali.
RU accent accent, RU accent accent, RU accent accent. Nah, setelah masuk ini kita bisa kembalikan keyhole kita. Nah, maka cornernya akan masuk tanpa merusak 3 edge lainnya. 1, 2, 3. Nah, cari lagi corner yang lain. Misalnya corner ini biru putih oranye. Dia perlu masuk ke sini. Jadi masukkan, posisikan dari sini, lakukan L accent, O accent, L. Lalu kembalikan keyhole kita. Nah, maka cornernya masuk. Cari corner lain lagi. Tetapi di lapis atas ternyata udah nggak ada corner yang perlu kita masukkan, karena cornernya sebenarnya udah masuk di sini tapi kebalik. Nah, jadi posisikan dulu ke keyhole kita, terus kita akan benarkan, taruh supaya dia menghadap ke samping seperti ini. Lalu lakukan L accent, O accent, L, U, L accent, O accent, L, U. Lalu kembalikan. Nah, maka 3 slot kita ini udah jadi sisa keyhole kita. Dan lakukan ya seperti di beginner's method. Misalnya corner yang ini R, U, R accent, U accent. Terus edge-nya yang ini U accent, L accent, U, L, F accent, L, F, L accent. Keyhole dengan edge dahulu atau corner dahulu tidak lebih baik atau lebih buruk dari satu sama lain. Disarankan menggunakan teknik yang corner dahulu jika baru belajar dari beginner's method. Tetapi tidak ada salahnya juga jika kita menggunakan teknik yang edge dulu.